Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Danang dari Ponorogo. Kali ini saya akan coba untuk testing ya, untuk install source code yang di-share oleh Ilham Lutfi ya. Ini saya temukan di grup FB ya, grup Facebook Code Igniter ya. Kebetulan ini Mas Ilham Lutfi dia share source code CI 4 ya. Ya, oke, mungkin langsung saja. Ini kita buka GitHub-nya Mas Ilham Lutfi ini ya. Setelah kita buka, nanti untuk kita dapatkan source-nya, kita bisa download zip ya dari tombol code ini. Kita download zip. Oke, setelah kita bisa download, oke, ini masih proses. Oke, kita cek show all. Oke. Ya, ini sambil nunggu. Sebelum kita bisa install CI4, ini teman-teman juga harus sudah ini ya, install software web server ya, seperti WAM atau Exam, atau kalau saya sendiri menggunakan Laragon ya. Nah, jadi itu software terdiri dari kumpulan ada web server, kemudian PHP dan database ya, MySQL biasanya. Itu harus sudah install itu dulu, baru nanti kita bisa untuk jalankan source code-nya ini, CI4. Kalau untuk CI4 sendiri, dibandingkan dengan CI yang sebelumnya, versi 3, itu untuk CI4 itu kita tidak harus meletakkan source-nya itu di www gitu ya, di foldernya www atau htdoc kalau exam. Jadi tidak perlu di dalam ini apa namanya folder www ataupun htdoc. Ya, tapi kita bisa meletakkannya di folder sembarang ya. Kita bisa lebih leluasa untuk meletakkan source code dari source code CI4. Oke, ini sudah terinstall, sudah terdownload. Kita buka, dia ada di folder download. Baik, ini kita cut saja. Ctrl X ya, di-cut Ctrl X, kemudian ini saya pindahkan ke folder CI4 yang sudah saya siapkan. Baik, ini saya ekstrak ya, ekstrak here. Oke, sudah terekstrak. Ya, ini sudah terekstrak. Oke, kita coba baca di bagian bawah ini ada sedikit keterangan yang dituliskan oleh Mas Ilham Lutfi. Ya, ini di bagian setup, copy env to .env. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi ya di laptop kita. Jadi env itu environment ya kalau nggak salah kepanjangannya itu. Yaitu kita suatu file untuk mengkonfigur dari aplikasi kita nanti. Ya, ini seperti base URL-nya, kemudian settingan database-nya ya. Kemudian kita harus juga import database. Ini sudah disediakan oleh Mas Ilham Lutfi. Starter SQL ini ada di sini, folder DB ini ya. Nah, ini starter SQL. Oke, mungkin kita copy saja ininya, foldernya ya, daripada ngetik. Nanti kita untuk import database-nya itu ke dalam database server kita. Baik, ini saya menggunakan adminer ya. Mungkin teman-teman terbiasa menggunakan PHP admin, ya itu juga bisa digunakan, atau mungkin yang lain. Ya, ini saya sendiri menggunakan adminer ini lebih ringan sih kalau menurut saya.
hanya satu file saja ini yang digunakan oleh adminer. Baik, kita buat database-nya, misalkan ini DB. Oke, ini saya sempat sudah riset hari Minggu yang kemarin itu. Oke, saya ulang lagi aja. Simpan, kita buat database. Kemudian kita impor, ini klik impor, saya gunakan choose filenya ya. Oh sudah menuju ke sana. Oke, karena sebelumnya sudah pernah buka ya. Kalau misalnya belum, nanti kita belum menuju ke tempat yang kita tuju, ini bisa kita paste dari yang kita copy dari Explorer tadi, kita enter nanti juga menuju ke sini, sama ya. Oke, kita open, kemudian kita jalankan. Ya, dia proses untuk mengimpor data yang tadi ada di file starter.sql. Nah, starter.sql. Oke, udah masuk semua. Oke, ini seharusnya ini sudah jalan gitu ya. Coba kita lihat. Selain adminer, kemudian ada beberapa software lagi yang saya gunakan itu ya untuk menjalankan ini. Saya menggunakan ini software Git ya. Jadi agar muncul menu ini Git Bash here, Git Guy here. Ini software Git ini bisa di-download dari internet ya. Git Bash here, bisa di googling aja teman-teman nanti butuhkan. Jadi ini nanti bisa kita seperti mempunyai environment seperti di Linux gitu ya. Nah, kita bisa melakukan perintah ls ya kayak di Linux lah. Ya, seperti ini. Baik. Nah, ini selain Git, saya juga menggunakan Visual Studio Code untuk edit code-nya ya. Nah, saya gunakan perintah code titik ini nanti akan menuju ke Visual Studio Code. Nah, ini juga berarti harus install ini juga ya untuk edit code-nya. Ya, mungkin ada yang lain menggunakan Sublime atau editor yang lain, itu terserah sih. Kalau saya sendiri suka Visual Studio Code ini. Baik, tadi Mas Ilham Lutfi ya dituliskan tadi kita harus edit.env ini. Nah, ini barangkali saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V gini. Kemudian saya rubah jadi .env ya, sesuai petunjuknya tadi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa setting aplikasinya. Ini environment ini saya buka komennya ya. Jadi hashtag ini komen. Jadi untuk mengaktifkan konfigurasi hashtagnya itu kita hapus. Nah, ini konfigurasinya yang bagian ini saya rubah. Ini dalam tahap pengembangan itu kita rubah jadi development ya. Jadi maksudnya ketika development artinya ketika error nanti errornya itu bisa tampil gitu kan. Kalau production errornya akan disembunyikan. Nah, kita akan kesulitan nanti kalau masih dalam tahap pengembangan kita tidak tahu errornya ya. Jadi kita rubah dulu ke development. Jadi kalau misalnya ada error nanti kita tahu errornya apa jadi bisa diperbaiki. Oke, kemudian database. Ya, ini hashtagnya kita hapus ya untuk mengaktifkan konfigurasi database-nya. Oke, hostname-nya tetap localhost. Kemudian ini db underscore. Ya, saya copy saja. Ya, db username-nya root. Baik, ini untuk password nanti disesuaikan sama password di database ya yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Ini mohon maaf saya skip dulu untuk bagian ini. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, saya harap teman-teman sudah dapat mengikuti langkah-langkah yang tadi saya jalankan gitu ya. Kalau misalnya ada yang terlewat nanti bisa di pause saja, diulangi lagi video tutorial ini. Oke, kita sudah melakukan setting. Nah, coba ini CI4 itu punya apa istilahnya ya? Untuk menjalankan code-nya sendiri itu tidak harus dari htdoc atau ww yang sudah sempat saya sampaikan di depan tadi.
Jadi kita menggunakan cara lain kita. Jadi kita jalankan ini PHP Spark Shop. Nah, gini. Jadi dia apa ya, semacam punya web server sendiri kayak gitu mungkin ya. PHP Spark Shop. Nah, oh maaf ya. Ini kita harus, karena dia menggunakan ini Composer, saya lupa. Jadi ini kita harus jalankan dulu Composer update. Composer update. Ya, jadi C4 ini dia apa ya, menggunakan Composer untuk instalasinya. Jadi dia apa namanya, harus diupdate dulu sehingga nanti bisa mengupdate ini source code yang lain yang dibutuhkan oleh dia ya, yang require ini. Nah ini nanti kalau ada update-nya dia akan mengupdate. Ya, dia akan mengupdate. Jadi ini dia pakai model baru gitu ya, dibandingkan dengan CI3 mungkin kan tinggal kita copy source code-nya, terus kita taruh di www ataupun htdoc, di install database-nya udah langsung jalan. Nah kalau C4, nah ini source code-nya itu hanya mungkin source code base code-nya saja, tapi yang lain-lain ini harus diupdate dulu, baru nanti bisa dijalankan. Oke, ya dia butuh waktu yang cukup lama sih kemarin kayaknya. Nanti dia akan mendownload dependensinya ya. Ini ya, yang ada di require dev, nanti ini akan di download ya, diinstal oleh CI4 ini. Oke, jadi C4 source code yang di share oleh Mas Ilham Lutfi ini yang mungkin perlu jadi perhatian juga ini ya. Ini ada mid out-nya, paket mid out ini untuk apa namanya, autentikasi. Nah ini kemarin saya juga nyoba-nyoba. Jadi kalau saya bilang sih ini kalau untuk pemula kayaknya ya repot juga nanti, karena hanya ada beberapa yang harus disesuaikan gitu ya. Jadi mid out sendiri itu masih versi yang belum stabil ya, masih belum stabil, masih beta ini. Nah, jadi masih ada bug gitu ya, ada bug yang harus kita sedikit hack di code-nya gitu. Ya, itu mungkin yang mungkin tidak apa istilahnya ya, beginner friendly gitu mungkin ya. Nah, yang kemudian saya hari Minggu itu ya cukup lama, seharian, untuk bisa akhirnya menjalankan source code yang di-share oleh Mas Ilham Lutfi ini. Oke, ini dia mulai proses downgrading. Oh, nanti downgrade ya. Oke, terus di upgrade, installing ya ini. Ya, ini prosesnya butuh waktu ini ya. Ya, dengan model Composer ini aplikasi kita itu akan selalu terupdate gitu ya, ketika kita nanti di deliver atau diinstal pada suatu waktu gitu, nanti dia akan mengikuti kondisi saat itu gitu ya. Jadi misalkan yang ini saya install sekarang ini, dia mungkin sudah berbeda dengan ya ketika di create oleh Mas Ilham Lutfi. Versi-versi dari source code yang jadi dependensinya ini mungkin sudah diupdate lebih baru lagi gitu ya. Artinya kalau sudah diupdate mungkin ada perbaikan bug ya, perbaikan security dan sebagainya gitu ya. Oke, kita tunggu. Si proses.
Oke, sudah sampai generating auto load, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Baik, setelah selesai, coba kita langsung jalankan PHP Spark Serve. Ya, Spark ini ada, kita bisa lihat itu. Jadi ini ya, Spark ini yang kita apa namanya sekarang mungkin seperti web servernya yang untuk menjalankan PHP CI 4 ini ya, framework CI 4. Nah ini ya sudah jalan servernya, itu bisa kita akses di localhost 8080. Oke. Untuk stop itu tekan Ctrl C gitu ya. Nah ini, jadi ini harus tetap jalan gitu ya. Kalau kita tekan Ctrl C, artinya web servernya jadi berhenti. Nah kita jadi tidak bisa mengakses web server ini lagi gitu kan. Jadi ini harus tetap dalam kondisi terbuka berjalan, jangan ditutup gitu ya. Ini harus tetap kondisi terbuka. Terus untuk membukanya ini bisa, nah ini tekan tombol kontrol. Nah nanti ketika mouse-nya kita taruh di ini alamat ini HTTP localhost ini, dia akan ada garis bawahnya underline, ini kita klik, nah dia akan membukanya. Nah ini yang saya bilang ini apa namanya mungkin kurang beginner friendly, jadi tidak bisa langsung jalan, ada bug ini. Dan ini berkaitan dengan ini library Meetout yang tadi sempat saya cerita itu ya. Jadi ini masih versi beta, masih ada bugnya. Oke, ini sudah terlihat juga sih di sini. Ya mungkin kemarin saya terlalu panik aja, jadi agak lama untuk bisa debuggingnya. Sebenarnya sih bisa kelihatan sih dari sini. Oke, ini ada vendor path, meet, out, source, filter, login filter.php pada baris ke-24 ya. Ini kita tinggal bisa buka di sini. Dan kemarin itu dia hanya ini saja sih, mencari ini argumen ini yang perlu kita perbaiki, kita tambahkan gitu ikutnya di baris yang ini, login filter 24. Oke, kita buka aja di Visual Studio Code, di vendor, kemudian meet, kemudian source, terus apa tadi lupa. Setelah source, filters ya, filters, login filter. Oke, source, terus filters, terus login filter. Baik, cari dong Pak. Nah ini dia. Nah ini jadi di function ini dia kurang parameter. Nah, ini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Coba kita refresh. Ya, masih ada error tapi sudah berubah ya. Sekarang baris 64-nya. Nah, ini masih sama dia. Dia kurang parameter juga. Oke. Di halaman baris 64. Baris 64. Oke, ini kita tambahkan. Save. Kita refresh lagi. Oke, ya. Sudah bisa jalan ya. Oke, bisa. Kemudian kita lihat di catatannya Mas Ilham Lutfi tadi. Oke, kita bisa masuk dengan user ini. Bentar. Oke, starter 12345. Password. Oke, login. Bismillah. Oops, ada yang oh ya, betul. Jadi kemarin saya juga menemukan bug ini, ya. Nah ini ada workaround-nya sih, sudah ketemu kemarin. Jadi dia nggak tahu, ini selalu mencari file ini, yang file ini tidak ada. Nah ini saya kali gitu ya. Jadi ini di routingnya gitu. Jadi setelah login dari Meetout itu dia login, dia selalu mencari ke sini. Nah ini kita bikin semacam apa namanya conditional if gitu ya. Nanti jika menemukan file ini, nanti kita harus arahkan dia ke routes.
ke slash gitu. Jadi sebenarnya ini seandainya ini saya hilangkan service worker-nya, saya enter gini. Ya, dia proses. Seharusnya sih udah bisa jalan sih. Harusnya udah bisa jalan. Oke, ini sambil lalu kita tinggal saja dia kayaknya kalau lagi proses. Itu waktu. Oke, kemarin saya menemukan itu di controller. Nah, di controller ini pada baris yang coba kita lihat aja waktu login kayaknya. Oke. Mana ya kemarinnya register item. Nah, ini lupa juga nih. Dari mana kemarin ya? Service worker. Oke, kayaknya di sini deh. Oke. Coba ini belum jalan juga ya. Masih error. Oke, kita coba IQ dan exit. Ya, ini debugging lah. Nah, yang kemarin sebenarnya sudah bisa, ini nggak tahu ini kok error lagi. Oke, exit. Oke, kita coba menampilkan isi dari redirect URL ini. Nah, ini sudah jalan ya. Sudah jalan. Jadi sebenarnya masalah routing saja sih itu tadi. Jadi setelah login, dia harusnya menuju ke root, tapi tadi diarahkan menuju ke serviceworker.js. Makanya error kan tidak ada itu alamat itu gitu ya. Alamat itu tidak ada sehingga error. Baik, barangkali saya coba perbaiki errornya itu dulu. Saya logout lagi. Oke. Start 1 2 3 4 5 enter. Bukan di situ berarti. Bukan di sini ya. Add controller. Oke, jadi bukan di login ternyata saya lupa. Itu ada di item login. Ya, percobaan login. Jadi di sini oke, ya ini. Dia menuju ke sini. Ya, memang sempat agak lama juga ini menemukan ini di mana ini ya. Karena itu memang enggak dicari tidak ketemu juga itu kata-kata ini service worker JS ini. Oke, ini saya coba ya. Kalau di bisa enggak? Udah kelihatan. Baik, ini saya coba back. Out. Login. Ya, kelihatan ya. Jadi dia menemukan ini. Redirect URL-nya, dia menuju service worker JS ini. Nah, oke. Jadi ini bisa kita bikin conditional. Kita bikin conditional if
redirect URL. Maaf, pakai str aja ya. str string to search in. Oke, hashtag itu string to search in. Itu berisi serviceworker.js. Ya, str itu untuk mencari string ya dengan tidak mempedulikan case-nya. Mau dia uppercase atau lowercase, ya huruf kecil atau huruf besar, dianggap sama saja gitu ya. Dia akan menemukan juga. Nah ini, jika dia menemukan service worker JS, maka redirect URL-nya kita buat ya, kita paksa menjadi slash. Ini bisa ya. Oke. Ups, lupa titik komanya. Apa ada yang salah? Oke, ini coba saya kasih kurung ruang buka, kurung ruang tutup. Oh, itu aja ya. Butuh itu ternyata. Sip. Jadi dia kalau menemukan service worker JS, nanti akan dipaksa menjadi slash. Oke, kita coba diulang lagi. Back. Nah ya, sudah masuk. Kita logout. Logout. Ulang lagi, user gmail.com, terus passwordnya, kita login. Ya, masuk. Nggak bisa ya. Errornya yang tadi udah hilang. Oke, kita logout, kita coba percantik untuk URL-nya. Tadi masih ada index PHP. Nah, ini bisa kita hilangkan. Biar lebih pendek. Itu di app config app PHP. Nah, ini bagian bawah. Nah, ini kita hapus di sini. Next PHP-nya kita kosongkan. Oke. Nah, kita hilangin dulu. Ya, kan sudah hilangin PHP-nya. User, email, masuk. Sip, ya, sudah jalan. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Ini apa namanya, source code dari Mas Ilham Lutfi ini. Sudah ada contoh-contohnya untuk create, ya, read, update, delete data. Nah ini ya, di query builder ini. Jadi kita bisa nambah data, create itu nambah data. Ya, misalkan saya coba aja nama Joko misalkan, departemen finance misalkan, position, oke, director, age, oke, ini aja 35, submit. Di mana dia? Oh, di bawah sendiri. Baik, ini dia ya, sudah masuk. Joko, Departemen Finance, Position Director. Oke, kita coba update-nya. Joko. Seperti ini, oke. Kita coba, kita update datanya, submit. Lihat datanya. Oke, sudah berubah ya. Kemudian delete-nya, kita coba delete. Oke, submit. Save. Ya, sudah hilang. Ya, seperti itu ya. Ini objek mode, saya kira sama saja sih. Data, oh agak beda. Ya, yang tadi dia enggak nambah halaman. Ini nambah halaman baru. Ya, tadi dalam satu halaman apa namanya proses untuk create-nya. Nah, ini beda, ini ada halaman baru, row baru gitu ya. Row data ini. Oke.
report Excel. Oke, ini mungkin kalau yang lain-lain mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya. Jadi ini saya di sini tutorial untuk bantu proses instalasinya ya. Nah, jadi saya share sempat saya kemarin mengalami beberapa kesulitan sampai akhirnya bisa sukses untuk menjalankan aplikasi yang di-share oleh Mas Ilham Lutfi ini. Ya, mungkin itu saja. Nah, barangkali mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.